Jika kita sudah tahu cara instalasi dari website PPDB online yang ada di video sebelumnya, sekarang kita lanjutkan untuk melihat apa yang ada dalam video website profil sekolah dan PPDB online ini ya. Kita lihat dari atas bahwa ada di sini ada menu yang warna-warni. Ini bisa diatur di halaman admin. Kemudian ada sekilas info dan lain-lain. Ini ada tampilan halaman utamanya. Untuk mengatur halaman utamanya ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan nanti setelah dari halaman adminnya. Tapi untuk itu ada seperti jelaskan di awal bahwa untuk yang video ini hanya bisa aktif itu ketika ada online. Yang ini juga, dan juga Facebook fanpage ini hanya akan muncul ketika kita terhubung dengan jaringan internet. Oke. Yang pertama adalah yang perlu saya jelaskan di sini, katanya bagaimana mengatur tampilan halaman utama ini. Oke, kita masuk ke halaman admin dulu, yaitu di PPDB online user. Kita masukkan username dan passwordnya admin, passwordnya juga admin. Masuk. Oke. Untuk mengatur halaman tampilan depan ini, itu di menu layout. Ini ada sidebar, ada konten. Untuk konten ini mengatur yang sebelah kiri ini, sedangkan sidebar itu untuk mengatur yang sebelah kanan. Ini saya ambil contoh, mungkin di sini galeri foto berada di bawah, akan saya taruh di halaman yang paling atas. Oke, kita cari konten ya, konten galeri foto. Ini ada di nomor 8. Kita naikkan di nomor 1. Oke, update. Nah, secara otomatis gambar foto ini akan berada di atas. Kita refresh. Nah, udah berada di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau tidak ada jaringan internet akan server not found ini ya. Sekarang Google Sheet juga begitu, mau di yang sebelah kanan ini dan lain-lain yang di sidebar ini bisa kita atur itu dinonaktifkan, ditampilkan atau ditata ke atas ke bawah itu dari halaman yang sidebar. Saya ambil contoh. Oke, di sini ada banner di paling di tengah ya. Kita coba taruh di bawah. Banner ini ada di nomor 3. Kita taruh misal 13. Oke. Nah, maka banner yang ada di sini kalau kita refresh akan pindah ke bawah. Nah, begitu. Itu untuk yang mengatur halaman depan ya. Kemudian saya lanjutkan menu-menu apa saja yang ada dalam PPDB online ini. Ini profil ini informasi, ada berita, agenda, pengumuman, ada kesiswaan. PPDB online-nya ada di sini khusus. Jadi dalam aplikasi ini yang paling utama adalah web profil sekolah dan PPDB online. Kita fokus saja pada web profil sekolah dulu ya. Ini di sini ada halaman karya siswa. Saya ambil contoh ini blog. Nah, ini yang juga fitur yang bagus. Ini untuk menempatkan nanti beberapa karya-karya siswa yang ada itu bisa langsung masuk di sini. Yang bisa kita lihat di print previewnya, bisa mengunjungi langsung ke blog siswanya. Untuk ini bisa diatur di sini di informasi mana ya? Nah, ini di blog siswa. Kita bisa menambahkan, mengedit, menghapus terkait karya-karya siswa yang ada dalam bentuk blog, kemudian diinputkan pada jaringan ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke ini, ke PPDB online-nya. PPDB online ini, informasi ini ada kaitannya dengan jadwalnya kapan,
alurnya bagaimana, aturannya bagaimana, ketentuannya bagaimana, silahkan nanti disesuaikan dari halaman admin ppdb. Nah, ini informasi, kita bisa atur apa yang ada di situ melalui halaman admin ini. Kalau jadwal bisa kita juga dirubah di jadwal di sini, ataupun di aturan lain, aturan ppdb ini bisa kita rubah. Kemudian klik update, maka info ppdb yang ada di sini di tab aturan itu juga sudah berubah. Kalau ini sudah kita isi, kita sesuaikan aturan ketentuannya, kemudian masuk ke formulir pendaftaran. Di formulir pendaftaran ini sudah kita lengkapi dengan validasi, fungsi validasi, sehingga tidak mungkin ada file kolom yang kosong yang harus diisi tetapi tidak diisi oleh pendaftar. Ini kita coba yang ini, seperti itu. Tapi kalau sudah diisi, nah, akan berubah secara otomatis nanti menjadi benar. Kemudian nanti kalau sudah selesai mendaftar, akan muncul keterangan dalam bentuk PDF ya. Ini ambil contoh saja nih. Nah, ini akan muncul kalau sukses melakukan pendaftaran, maka dia bisa, si pendaftar ini bisa mengambil bukti pendaftarannya. Kita coba klik. Nah, ini bukti pendaftarannya. Jadi bisa kita lihat di sana data-datanya dicetak atau di-download, ini bisa di sini. Nah, jika sudah, kemudian dari halaman admin kita masih bisa mengelola ini di form pendaftaran yang ada, yang baru tadi masuk ya. Nah, ini yang baru masuk daftar ini. Ataupun kita bisa masih merubah data-data yang perlu dirubah, ataupun mencetaknya nih sama seperti yang di halaman depan tadi. Ini untuk ppdb online nya. Keunggulannya apa? Sekarang kita masuk di hasil seleksi. Tentunya ada beberapa tes yang dilakukan untuk bisa ikut mengikuti ppdb online ini. Ada tes. Karena dalam ppdb ini perlu dibatasi dengan daya tampung. Maksudnya daya tampung ini berapa kemampuan sekolah untuk menerima jumlah siswanya. Kemudian nilai kelulusan tes minimal berapa, ini kita bisa setting di sini. Bisa kita rubah-rubah secara dinamis. Kemudian apabila sudah mengikuti tes, kita bisa mengelola hasil tesnya dari sini. Saya ambil contoh, tambah hasil tes. Nomor pendaftarannya karena harus ada dalam form, ini tidak boleh input sendiri, tapi harus mengambil dari daftar yang sudah ada. Coba atau yang lain. Kita tinggal pilih yang Samsul. Nilai SKHUN nya berapa, hasil tes yang sudah diikuti sebelumnya. Misalnya ambil nilainya 70, nilai tesnya juga 80, tes wawancara 60. Kita update. Ini yang namanya Samsul sudah masuk. Nah, ini yang melakukan pendaftaran tadi akan muncul secara otomatis lulus diterima ini dari setting yang ada di daya tampung yang di sini ini. Misalnya nilai kelulusannya adalah 300, maka
Hasil tesnya bagi yang nilai tesnya di bawah 300 total ini, maka dia tidak lulus. Tapi kalau kita rubah daya tampungnya menjadi 170, maka akan lulus. Ini sekarang ini adalah kelulusan yang ini contohnya. Di atas 170 dia tidak lulus. Sekarang yang diterima ada 3. Kalau kita coba sekarang batasi bahwa daya tampungnya itu cuma 2. Simpan. Nah, meskipun dia lulus karena dia di ranking ketiga, sementara daya tampung itu cuma 2, yang diterima hanya 2. Itu yang dimaksud dengan PPDB online yang di sistem ini. Kemudian untuk pengumumannya sama yang ada di halaman depan di sini. Di data awal kita refresh sudah proses tadi, hasil seleksi. Nah, daya tampungnya 2, yang lulus 3. Nah ya, di atas 170 daya apa yang tadi ya, kita batasi total nilai yang paling rendah, kemudian daya tampungnya cuma 2, seperti itu. Kemudian kalau nanti ini banyak, untuk pencariannya kita sudah menggunakan ajak, ketika namanya saja misalnya L. Nah ini secara otomatis, atau X, nah maka tidak ketemu. Kalau A masih muncul semua, begitu seterusnya. Jadi tidak perlu merefresh. Ini sekilas terkait dengan PPDB online, baik untuk mengelola usernya maupun untuk tampilan depannya. Oke. Untuk lebih jelasnya bisa pembaca semuanya bisa membacanya di buku, sudah kita jelaskan semuanya. Dan untuk sekedar mempermudah bagi mereka yang belum belum begitu familiar dengan program PHP. Sekian dari saya. Terima kasih.